dari XCN Waste Bandit. Aku nggak sukanya Chang'e itu cuma satu sih. Apa Dia tuh? nggak punya escape Escape ability. mechanism ya? Iya. Dia naik bulan tapi dia nggak bisa terbang ke bulan gitu. Gimana? Ya memang sulit sih sebenarnya. Kalau aku lebih prefer ke arah Lunox juga nggak sih sebenarnya dari Lunox, sisi oke, escape iya. mechanism karena dia masih punya Brain of Order juga. Ya soalnya juga kadang dipakai untuk escape ya. Atau bahkan beberapa kali kayak mungkin ini dikit sih unpopular apa ya movement. Yes. Kayak dia cast assault ke depan tapi dia abis itu nggak mencet yang bagian darkeningnya. Tapi dia mencet order terus dia nyelam habis itu mundur ke belakang kayak ngebait timnya. Iya. Itu yang sering aku lakukan Di di juke depan. ya. Iya di juke. Dan kali ini sudah ada Kufra bersama dengan Chow kah? Oh Chow ternyata. Akai enak karena ini bakal nge-cancel banget dari pergerakan si Sylvana sih. Tapi kalau misalkan Kufra, wow ini bisa dibilang berani banget dengan hero core yang bahkan mereka lawannya adalah Yusun Shin yang punya Yes. Yang bisa dibilang escape mechanismnya juga bakalan Minotaur. cepat banget. Dan ada Minotaur ternyata. long time Iya. no see ya. Kita lihat sudah Bener tenggelam. Bener banget, dan akhirnya terlihat lagi di NDL season 2 kali ini di mana XCN Waste Bandit mengamankan Minotaur untuk match kedua kali ini. Iya, aku cukup setuju di mana EVOS tadi mungkin ketika di mereka Shadow Pick Akai itu dengan Hurricane Dance ya bisa langsung mendorong Sylvana yang lagi melakukan Imperial Malah Justice. satu pertanyaan dari aku. Kenapa tuh? Kalau gini Action West Bandit gak bakal main roaming dong. Karena Minotaur kan bukan tipikal roamer. Iya, dia tipe yang Dia defense. team fight gitu. Team fight Tipikal yang inisiasi nahan, ya. benar inisiasi. Jadi pertanyaanku adalah gimana caranya mereka melakukan ganking di early game? Apakah mereka memang ingin menghindari ganking di early game dengan menguatkan dari sisi bagian mid lane-nya terlebih dahulu dan bahkan sampingnya seperti Sylvana dan Pokito yang akan mengisi di side lane, gold lane dan HP lane, atau mereka akan terfokus sama team fight tahun nanti di break yang kedua? Ini bakal menarik banget sih. Bisa dibilang mungkin dari Action mereka akan sustain untuk team fight-nya dengan inisiasi yang dimiliki sama Minotaur. Mungkin bakal ada surprise juga gitu Karena kan. kalau kecuali satu-satu ini yang rugi bakalan ada di Axian Yes, betul. mereka nggak bisa team fight 4 lawan 5. Tapi inisiasi mereka juga ada dua sih, Be. Bisa dibilang ada Minotaur dan juga Sylvana. Dan kita akan langsung lihat aja seperti apa untuk game yang keduanya, apakah masih bisa dijegal oleh teman-teman dari Action atau dari EVOS sendiri. Mereka akan mengamankan 2-0 tanpa adanya balas. Yes, jadi kalau kita lihat kedua tim menggunakan strategi hyper carry di mana tiga hero berada di area mid lane EVOS dengan core-nya di situ ada Brody yang disupport oleh Luoyi dan juga Kufra. Kufra mencoba untuk melakukan harassment ke arah blue buff tapi masih berhasil diamankan oleh tim dari XGN. Yes. Dan mereka kali ini nggak mau terlalu maksain juga karena masih ada Neil kali ini yang mencoba untuk menjaga sisi mid lane-nya. Sedangkan dari Shunsin bakal berfokus untuk mendapetin orange buff terlebih dahulu, tapi bakal coba dipok aja dicicil oleh seorang Panzer dan juga Zoidberg. Berarti di sini yang akan menggunakan roam item adalah Devke Maki, yang akan melakukan rotasi juga adalah dia karena mungkin satu-satunya memiliki sisi power di early game adalah seorang Sylvana. Tapi Malika dalam kondisi yang kurang baik kali ini bakal coba dikejar kah? Enggak, ternyata masih bisa mundur. Panzer pun kali ini bakal ketahuan positioningnya dan Deo bakal coba mundur dengan adanya spiral strength yang hanya di pop up saja. Langsung flicker mundur, Refugee pun tidak mau terlalu memaksakan. Yes, Mountain Stalker-nya juga sudah dikeluarkan untuk sedikit mengurangi pergerakan dari tim dari EVOS. Di sini juga masih terlihat cukup pasif untuk di early game sendiri yang belum ada pergerakan yang wow dari kedua tim. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya dari Malika kalau kita lihat dia juga masih tapi ternyata ada first blood di area atasnya setelah ada geng yang dilakukan oleh seorang Malika dan juga Kevin. Yes, well played banget, di mana satu hero dari EVOS Esports berhasil ditumbangkan di selain di area side lane. Di situ Zomaris dengan low XP-nya mencoba untuk mundur ke belakang, nggak mau terlalu komit dari EVOS Esports-nya juga walaupun dari segi jumlah benang hero tapi menang dari EVOS Esports, tapi mereka nggak mau terlalu komit, lebih fokus untuk area turretnya. Tapi Zomaris sendiri masih pengen mempertahankan turret yang udah Meteor Shower sudah dikeluarkan untuk mengamankan dirinya, dan wow, gak jadi hilang dari line of down. Yes, dan kalau kita lihat dari Pendragon sendiri kali ini dia bahannya coba untuk mundur aja karena tadi juga belum level 4, belum ada Wave Dragon, so dia nggak bisa nendang ke arah Uzumaris dan bakal coba reset lagi dari kedua tim. Dan Versik sendiri masih coba untuk ngambilin jungle yang dimiliki sama teman-teman dari Axian. Yes, namun di area mid lane Ada minion Fury ternyata yang dibuka dan bahkan pansernya bakal tumbang kali ini dari seorang ini ya Kufranya. Bisa dibilang kayak memang minion Fury ini meng-cancel semua pergerakan dari musuhnya. So ini yang harus diperhatikan juga sih sama teman-teman dari EVOS.
Yes, Malikanya sendiri juga kalau kita lihat dia udah pergerakannya cukup cepat banget, roamingnya di mana dia mengangkat minionnya itu nggak dari arah top lane-nya dia tapi dari arah tengah. Dan ketika di area mid lane udah ada team fight juga, XN Malika dengan sangat sigap langsung datang ke area mid lane sehingga tadi satu hero dari EVOS berhasil ditumbangkan. Iya, sekali ini 2 poin pertama yang cukup baik untuk XCN, tapi di sisi lain lihat udah mulai dibuka dan masih ada rotation dari seorang Zoidberg. Kali ini bakal coba untuk memukul mundur dari Neil-nya, masih belum punya minion Fury, bakal coba untuk dipaksa mundur oleh Revici dengan ada Black Dragon Form. Dan Neil, ini bener banget, aku setuju banget sih yang KB bilang. Dari XCN sendiri, mereka bener-bener mainin momentum banget ya, Be. Iya, karena kalau yang kita lihat dari tadi, Neilnya ini emang dikasih level terlebih dahulu. Yap. Neilnya cepet banget level 4, dia udah punya minion Fury, dia bisa nahan lah minimal, nahan pakai minion Fury-nya di area mid lane seperti yang mungkin akan dilakukan sesaat lagi. Iya, dia masih coba untuk sabar banget, nahan dulu, cari momentum, cari teman-temannya untuk mungkin rotasi grouping lagi kali ya. Karena ketika dia minion Fury nggak ada follow up itu bakal sayang banget untuk seorang Neil. Yes, benar banget. Dan di sini kalau kita lihat permainan kembali pasif dari kedua tim, mereka benar-benar nggak mau komit untuk war yang terlalu besar karena ini juga masih di cukup early. Turtle kalau kita lihat turtle pertama juga udah ada di area dan udah mau diamankan oleh tim dari XCNWB. Iya, tapi tiba-tiba nggak bakalan jadi ternyata, nggak mau diversion ya. Yes, nggak ada kontes karena kalau kita lihat dari tim EVOS juga mengamankan blue buff milik SCN, nggak mau membiarkan Yi Sansin untuk mendapatkan blue buff tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh tim dari XCNWB untuk yang pertama. Iya, mereka kalau bisa dibilang dari XCN mereka komit banget sih. Turtle yang kedua ya. Oh, turtle yang kedua. Dan kali ini The Wave Dragon langsung ke arah seorang Neil, langsung di cancel begitu saja, tapi Neilnya masih punya minion Fury, langsung dibaskan menghantam 2 kali ini, tapi ternyata Neil bakal tumbang. Biasanya ada Uzumaris di sisi belakang dengan Meteor Shower-nya dan double point berhasil diamankan oleh seorang Uzumaris. Nah ini dia nih setup yang memang di area jungle walaupun landingnya juga udah berani banget. Minotaur ini area of effect-nya besar sekali dan ini bakal menjadi PR kalau seandainya revisi timingnya tidak tepat ketika dia menggunakan Black Dragon Form. Iya. Karena mau tidak mau kalau misalkan Niel rage-nya lagi on, dia tiba-tiba dengan Fury itu bisa di cancel kok pakai Black Dragon Form. Ditabrak gitu ya sama Iya. naganya, tapi memang sebenarnya untuk tim fight di area jungle itu menguntungkan banget buat teman-teman XCN karena bisa dibilang kombonya dari Neil dengan minion Fury dan juga Meteor Shower Uzumaris, wah itu udah auto menyakitkan banget sih buat teman-teman dari EVOS. Ada yang bisa gerak langsung terkena magical damage yang cukup tinggi. Versik bahkan belum membuat skillernya sih. Dia baru sampai Pillager X, dia langsung bikin 1 Legend Sword. Dan sebentar lagi mungkin akan menuju ke 2 Legend Sword dan Blade of Despair. Iya. Sementara melihat dari Revici, ini dia bakal langsung bikin ke arah Dominance Ice. Karena dia tahu nanti Kevin Z bakal punya Dominance Ice. Iya, tapi katanya udah mau dibuka kali ini dan bahkan lihat Meteor Shower-nya di area belakang gak ada yang nge-stopin. Ini benar-benar buat Kevin Z benar-benar free banget di area belakangnya. Di sisi lain Malika langsung menumbangkan Zoid bersama dengan Kevinski di sini. Yes, XCM West Bandit memperbaiki kesalahannya di match pertama dengan baik di match kedua, di mana kalau dari segi networkingnya juga XCN sudah lebih unggul 1000 di mana EVOS baru 16 sedangkan XCN sudah masuk ke 18.000. Iya, dan sekarang kayaknya Pendragon bakalan lebih enak untuk rotasi ya, Be, karena turretnya juga ditumbangin tadi kalau Cici lihat di area bawah. Malah mungkin nanti bakal head to head sama Pakuito sih, baku hantam Pendragonnya sama Malika ya. Karena kalau misalkan kayak gini terus, emang satu-satunya cara yang bisa dilakukan Pendragon adalah dia melakukan split push, meminimalisir dari segi saatnya yang memang ini mid lane-nya udah sedikit rontok. Iya, tapi di sisi lain Panzer Tyrant Rage-nya kena 2, nice banget dan bakal di-follow dengan cukup baik oleh seorang Zaibit dan bahkan Verziknya langsung mencicil juga ke arah Pendragon, tapi di sisi lain Uzumaris yang gak ada yang menghentikan dengan Meteor Shower-nya kali ini. Sedangkan di sisi atas Kevin Z kali ini bakal coba diincar oleh seorang Revici, bakal coba dikejar mau kemana, masih ada Dragon Tail kah? Dan akhirnya di end dengan adanya execute. Tapi di sisi lain masih punya pasif kali Revici, mau one piece on situation. Panzer nice banget, Tyro defense-nya kena on point dan Malika gak bakal bisa berbuat banyak di situ Cipi. Iya, follow damage yang sangat bagus dari Tyrant Rage milik Panzer, di mana satu melihat pergerakan dari Revici yang dimana low XP-nya tadi, walaupun sama-sama low XP tapi dia nggak mau melihat mundur ke belakang dan mampu menghilangkan satu hero dari XCNWB. Bisa dibilang kayak dari Panzer udah peka banget lah ya. Kalau dari Revici ini butuh bantuan. Bouncing ball-nya ini sih, karena kita tahu sendiri Malika rata-rata kan memang tipikal hero yang punya dash ya kan. Dan dash ini adalah counternya
Satu-satunya adalah bouncing ball. Makanya dari tadi Panzer benar-benar on point banget. Momentumnya juga dia dapat banget. Dan itu kalau misalkan dia nggak kena Tyrant Revenge, sudah dipastikan Yes. Revici bakal tumbang. Betul, kalau dia nggak datang ya, wah itu kayaknya mungkin Revici juga agak sedikit sulit untuk menumbangkan seorang Malika tadi di area atasnya. Dan itu bagus banget sih sebenarnya dari seorang Revici karena dia dapetin Kevin C juga ya. Dia dapetin Kevin Z dan Panzer tuh benar-benar kayak udah mainnya kayak gini aja sekarang. Iya. Buka setup. Open vision Dan ya. yang seharusnya dilakukan oleh Action ya mereka harus benar-benar culik satu-satu, jangan sampai Force Icon mereka malah mainin momentum kayak tadi. Iya, masih ada Cyclone Eye. Panzer Titan defense-nya tidak mengenai ke arah seorang Dev dan kalau coba mundur lagi dari Dev-nya, Sylvania juga nggak mau terlalu mengambil resiko. Sedangkan Malika akan split push di area atas. Iya, dengan free ya, karena kalau kita lihat hero-hero dari EVOS Esports lebih fokus ke area side lane dan juga mid lane, di mana satu hero core di mana Yisun Sin-nya berhasil ditumbangkan oleh Pendragon tadi. Iya, ini jadi agak sedikit timpang juga sih buat teman-teman dari Action karena Malikanya fokus untuk ngelakuin split push di area atas. Sedangkan di sisi lain dari Uzumarisnya tadi ke pick off dengan adanya 2 Legend dari seorang Pendragon. Dan kali ini Force Icon juga udah menemukan sedikit jawabannya karena counter dari Minotaur sendiri tuh ada 2. Dia bisa mainin di poking, dicicil dulu Minotaurnya sampai dia setengah darah makanya dia nggak bisa teamfight. Atau pilihan yang kedua, timing dari rage Minotaurnya. Kalau misalkan dia rage lebih baik di kiting, ditarik dulu. Tarik dipaksa pancing keluar Dipaksa pancing keluar sampai rage-nya habis baru dia teamfight. Iya, tapi kali ini dari Panzer bakal coba memberikan poking damage ke arah seorang Dev, bakal coba mundur dulu Uzumaris. Action mereka memang kuat banget sih untuk high ground yang mereka punya Chang'e dengan Meteor Shower-nya ya. Tapi kali ini agak sedikit kesulitan sepertinya. Dari Jet Kundo nice kena 2 tapi hanya nendang aja ke arah seorang Dio dan bakal mulai datang kali ini Dwarf Dragon dari dari Revici-nya. Dengan adanya Black Dragon Fan langsung melahap 2 dan bahkan 3 member dari teman-teman Action, tapi ternyata itu semua tidak cukup dan bahkan dari Kevin Z cukup free di area belakang dan masih mau 1v1 situation dengan seorang Zoidberg dan bahkan terkena damage yang begitu sakit dari seorang Yisun Sin. Zoidberg ya bakal mundur terlebih dahulu. Dan gila sih dari segi trade-nya ini sebenarnya agak merugi bagi Force Icon karena mereka itu sebenarnya itu di tengah-tengah banget area dari Neil. Dan ketika Neil-nya lagi ngamuk, itu Black Dragon Form-nya ke arah belakang. Jadi Neil-nya nggak ke-cancel Minon Fury-nya. Iya, dan kita udah tahu banget lah ini kalau team fight di area jungle itu udah enak banget buat seorang Neil dan juga Uzumaris ya. Gak ada yang bisa nyentuh juga ke arah seorang Chang'e-nya dan terlebih lagi ketika mereka terlalu sibuk untuk numbangin Neil atau Uzumaris, mereka lupa kalau Kevin Z-nya free banget positioning-nya. Yes, benar banget. Dimana tadi kalau kita lihat juga 4 hero dari EVOS Esports sudah berhasil diamankan, di-secure oleh tim dari XNWB dan ini akan menjadi sebuah keuntungan tersendiri untuk tim dari XNWB. Iya, bisa dibilang kayak mereka masih bisa dapetin momentum ya, Pi ya. Dengan adanya mungkin satu setup yang bagus banget dan benar sesuai yang KB bilang, dengan adanya Black Dragon Form yang menjadi key point untuk numbangin atau mungkin meng-cancel lah ya Minion Fury dari Neil, ini jadi kunci penting banget sih buat EVOS. Kalau misalnya itu sampai nggak masuk kayak tadi, bakal agak sedikit membahayakan. Sudah ada Mountain Shocker yang dilepas oleh seorang Kevin C. Ngecek terlebih dahulu di mana nih member-member dari EVOS sedang bersembunyi. Karena Lordnya kali ini bakal coba untuk di-set up. Lord yang pertama, di situ ada perang dari kedua tim. Mereka nggak mau terlalu Meteor Shower sudah dikeluarkan namun tidak mengenai siapapun di area mid lane. Yes. Dan mereka nggak mau terlalu komit untuk tim fight dari EVOS Esports-nya juga lebih fokus untuk laning-nya karena di sini kalau kita XN sudah mau mengamankan Lord yang pertama. Iya, nah kalau bisa kita bilang kali ini bakal coba di kontes dengan adanya version dari seorang Zoidberg dan bahkan mulai masuk kali ini rage-nya nggak ada dari seorang Neil dan bahkan bakal coba untuk di follow dengan cukup baik. Revici mulai datang dengan Black Dragon Form. Kevin C bakal mundur terlebih dahulu meninggalkan seorang Neil dan juga teman-temannya baru ada tapi sudah terlambat karena 2 member dari XN sudah tumbang dan bahkan Kevin C di area belakang masih mencoba untuk mendapatkan 1 kah? Enggak, agak sedikit sulit karena masih ada Verzik juga yang mulai datang dengan Tone Apart Memory. Sedangkan di sisi lain Malikanya dipisahkan tim fight-nya sehingga tidak ada yang bisa nge-backup seorang Kevin C. Yap, EVOS kembali memegang kendali permainan di mana wipe out terjadi di pemain dari XCNWB harus merelakan mid lane, inner bitter turret di area mid lane-nya dihancurkan. Ini bisa di end sih kayaknya bakal berfokus terhadap base dan bahkan langsung hilang dari seorang Dev-nya di sini. Dev-nya tipis banget. Tapi ternyata masih ada minionnya tidak ada sama sekali. Tidak ada follow up minion yang membuat mereka harus mundur dan menunggu minionnya masuk ke area base milik XCNWB. Iya, bisa dibilang ini bakal setup ulang lagi sih, Bes.
Tadi Seperti yang aku bilang kan, ini bakal dikontes pasti. Nggak mungkin nggak Betul. dikontes. Kenapa? Karena rage-nya udah tahu, mereka udah habis. Neil bakal nabung lagi rage-nya dan ketika Tyrell refresh-nya connect, langsung ke arah belakang Uzumaris dan ini bakal makin worse lagi. Kalau seandainya Neil-nya ketahuan kayak tadi, dia udah nggak punya rage dan rage-nya udah Timingnya off. ya. Timingnya langsung dimainin sama Zoidberg bisa dibilang nge-backstep lah dari belakang. Yes. Dan hal tersebut yang malah jadi kerugian bagi teman-teman dari XCN West Bandit. Iya, bisa dibilang dibalikin di kondisinya di wipe out balik. Tadi di early-nya EVOS yang di wipe out ya. Tapi kali ini dengan adanya satu momentum yang baik sekali ketika Nilnya udah nggak punya minion Fury, tahu banget dari seorang Panzer dan juga seorang Zoidberg. Tapi kali ini bakal coba konten Lordnya Dan masih bisa diamankan oleh seorang Kevin C, masih punya retribution dan bahkan kali ini bakal coba dipaksa untuk team fight karena mereka tahu mereka kehilangan momentum Lord. Nilnya bakal coba ditumbangkan begitu saja. Ini kuncinya Nilnya harus tumbang. Kalau nggak ada Nil, nggak ada minion Fury, nggak akan ada bisa set up team fight dan itu yang dilakukan sama teman-teman dari EVOS kali ini. Udah mulai berjalan Lordnya di area atas tapi sepertinya dari EVOS mereka mau langsung end di area mid kah? Oh enggak, mereka bakal coba Iya, untuk bakal coba. tahan dulu sih Lordnya di area atas. benar banget itu juga kalau kita lihat Sylvananya juga nggak mau terlalu komit gimana tadi XP-nya udah benar-benar rendah banget mereka Sylvania sendiri lebih milih untuk meregenerasi ulang dengan recall balik ke base. Yes, dan kalau kita lihat memang kali ini mungkin masih Lord yang pertama dan bisa dibilang meskipun sudah di kenapa ya? Oh dia langsung diversion ke arah atas ya. Tapi di sisi lain Revici di area bawah bakal coba 1v1 masih punya pasif kali ini dari Dragon Tail seorang Revici masih coba untuk bisa mengusir pergerakan seorang Malika di area bawah yang tadinya mau ngelakuin split push. Ya makro play kecil gini nih yang sebenarnya harus diperhatikan kayak apa mappingnya kayak yang di open Yes. atau jangan-jangan ultimate-nya kayak yang dipaksa untuk keluar, jabnya kayak dari Malika yang udah nggak ada atau pasifnya dia udah nggak ada, Iya. otomatis kalau misalkan Neil dia nggak punya rage, lalu Malika dia nggak punya full damage jadi dia bakal sulit. Tapi sebenarnya bakal dipancing kali ini Pendragon yang udah mulai maju tapi Nilnya udah nggak punya minion Fury dan bahkan Revici-nya bakal coba ngincer lagi dan lagi ke arah belakangnya. Nilnya bakal ditumbangkan kali ini sebelum ada minion Fury tapi lihat dari seorang Dev juga nggak bisa menahan damage di area depannya. Revici-nya benar-benar coba untuk mengusir pergerakan dan bahkan lihat dari Kevin Sia meskipun dia sempat ngedapetin Zoidberg tapi di sisi lain ini team fight-nya bakalan jadi timpang banget tapi ternyata Uzumaris masih punya Meteor Shower yang di sisi lain Pendragon diam-diam merayap, dia langsung tadi fokus untuk ngecicil ke arah base-nya. Ya benar banget dimana hero yang milih Nice banget dari well Pendragon, played. dia tahu 2 lawan 1 dan Verzik yang kita tahu ini dari seorang Brody punya range yang cukup jauh ya, B ya. Dari Tone Apart Memory juga bisa dibilang bakal langsung one shot kill ke arah seorang Kevin Z. Kalau kata Pendragon yang penting freestyle dulu bos. Dia loncat loh flicker. Iya, dia flicker. Jedak langsung Jet Kunedu Jet ya kan. Kunedu Dan ya. itu yang memang ditunggu sama Pendragon sih sepertinya. Tadi dia sempat bikin fight memang menendang atau Way of Dragon ke arah Malika. Tapi ketika dia tahu dia udah nggak ada impactnya lagi di team fight, dia split push, dia ambil mid lane, dia dorong, tapi sayangnya di sana Kevin Z tuh nengok. Iya, Gitu loh, kayak peka oke, ya, dia peka peka tahu aku dalam ancaman dari segi base turretnya, mau nggak mau dia mundur ke belakang, makanya di sini dengan ya kita tahu ini dia bahkan udah punya Demon Hunter Sword dan bahkan attack speed yang udah mumpuni untuk langsung menghajar ke bagian turret, makanya ini Pendragonnya langsung fokus ke arah belakang. Kevin Z-nya tahu udah nggak ada cover apa lagi karena Zoidberg tadi udah all out gitu loh, dia diversion dan ternyata semua hero dari XCN West Bandit fokus ke arah Zoidberg di bagian turret bottom lane. Iya, tapi kali ini mau diversion lagi karena seorang Revici mendapatkan Malika kah? Kali ini Malikanya bakal coba menjadi korban. Masih ada rotation juga tapi ternyata dari seorang Verzik juga lagi on the way ke area atas. Revici mulai Black Dragon Form ke arah seorang Malika, di sini bakal coba didorong. Tapi Nilnya masih punya Minion Fury, harus berhati-hati. Kali ini Nilnya bakal coba di-poking, bakal coba dicicil tapi ternyata masih punya Rage juga, masih punya Roar dari seorang Nil. Gak begitu mudah untuk ditumbangkan dari seorang Minotaurnya. Dan ini Ditarik, yang ngeselin ya Beb ya. tarik loh. Yang ngeselin juga nih ya Pi ya. Itu Meteor Shower gak sih? Bener banget, ngeselin banget. Dan karena dia dari jarak jauh aja dengan meteor shower-nya udah bisa mengeluarkan damage yang besar dan juga menghilangkan beberapa HP dari hero lawannya. Dan di sini kalau kita lihat meteor shower dikeluarkan untuk meng-clearing minion di area side lane-nya, di mana minionnya sudah masuk ke area base, tapi belum ada komik yang terlalu serius Iya, dari ini EVOS. mesti hati-hati sih. Nilnya lagi nggak punya Minion Fury dan mungkin dari XCN mereka cukup kuat dengan defensive high ground-nya karena ada Meteor Shower juga, ada Kevin C juga. Tapi ini semua momentum kayaknya harus dicoba di bait di area lot nggak sih Be?
Kalau misalkan mereka mau connect di area Lord mungkin ini saatnya gitu kan. Tapi Kayak kali ini Monsternya juga udah banyak source yang keluar, flicker-flickernya bakal dipaksa. tapi kayaknya bakal coba dipaksa karena mereka ngeliat pansernya juga udah low. Dari Revici pun gak bisa berbuat banyak karena Revici juga low tadi. Sehingga yang nggak mau dari Revici harus mundur terlebih dahulu, balik lagi ke area base. Sedangkan di sisi lain bakal coba untuk fokus. Pendragonnya udah siap di area belakang. Coba mungkin nendang kali ya, ada satu member yang mungkin kecuali, tapi di sisi lain ternyata Immortality dari seorang Verzik bakalan pecah karena Verziknya bakal coba diincar kali ini. Pendragon udah mulai datang, kedatangan seorang Uzumaris bakal tumbang kali ini. Revici pun sudah mulai datang mencoba untuk membackup, tapi Kevin sih masih cukup free di area backline-nya. Ngembangin seorang Malika ini tebel banget, kerat banget, susah banget. Ini kalau misalnya Oji bilang tadi, dia kita pukul, dibalas pukul ya, Be. Baku hantam ini Baku kalau hantam. Malika sama Pendragon baku hantam sampai late game. Iya, ini kalau dibawa ke real game juga susah juga sih. Kalau kita lihat dari Cipis pun udah tahu ya di mana Malika tadi. Lihat, dia berani masih 1v1 sama Pendragon loh, Bu. Bener banget karena dia lebih percaya diri karena HP yang dimiliki dari Pendragonnya juga masih cukup banyak, dari Malikanya masih cukup banyak, sedangkan dari Pendragonnya juga sudah tipis. Maka dari itu Malikanya dengan percaya diri mau 1v1 dengan Pendragon. Yes, dan bisa dibilang kayak bahkan dari Revici dan juga Pendragonnya 2 lawan 1 nggak bisa numbangin seorang Malika gitu. Ini PR-nya bakal lebih baik lagi buat teman-teman dari EVOS sih. Mereka harus numbangin Uzumaris, mereka harus hati-hati sama timing yang dibuka sama seorang Neil. Mungkin bikin win of nature kali ya buat Kevin Z juga, karena dia dari tadi kayak beberapa kali diincar terus sama Pendragon di bagian belakang. Dan kali ini tuh Ya, Revici-nya. bakal di cancel terus. Iya, bakal dipaksa sih dikeluarin untuk Black Dragon Form-nya karena mereka tahu dengan dari Black Dragon Form itu bisa nge-stopin pergerakannya si Neil. So dari action mereka bener-bener paksain biar seorang Revici nggak punya Black Dragon Form lagi. Benar-benar nggak mau nggak mau Terlalu menyia-nyiakan juga sih Iya, sebenarnya bener banget. kesempatan Sorry. ketika bisa dipancing untuk keluar langsung dikeluarkan gitu ya. Sementara sisi lain tuh Cipi lihat di area atas Pendragonnya sih asik banget split push ya. Iya. Mereka sebenarnya nggak bisa terlalu berbuat baik juga karena tim fightnya bisa dibilang Xian bakal lebih unggul gitu ketika mereka dapetin momentumnya. Mungkin entah itu momentum dari Neil nih yang Tahu gak sih kalau ngeliat Minion di Fury-nya top lane kayak gini dapet, kayak ngapain? Apa From tuh? the blue side. Here's come Pendragon. And from the right side, Here comes Malika. Tapi kalau kita bilang sih memang sebenarnya Pendragon benar banget sih, dia harus ngedesain dengan cara split push ya. Tapi kali ini bakal coba mulai dibuka, udah nggak punya meteor shower juga dari seorang Uzumaris. Kali ini bakal coba dipaksa tim fight kah oleh teman-teman dari EVOS? Enggak, ternyata mereka juga masih mau sabar. Tapi Zoidbeat udah mulai, enggak jadi, cuma ngecek aja busnya. Tapi emang kayak gitu, setiap Lui bakal harus kayak gitu. Ketika Iya. dia melakukan diversion, kalau ada lawan yang mungkin ketahuan sedikit aja, dia bakal langsung ngegeser. Betul. Karena tapi Nilnya kali ini udah ngelepas momentumnya dan bahkan bisa ngedapetin satu. Revici bakal tumbang, kali ini bakal coba dipaksa tim fight. Ada Imperial Justice yang mulai dibuka dan bahkan Jet Kunde juga mengarah ke arah seorang Neil di situ. Tapi ternyata pansernya yang harus tumbang kah? Enggak, karena dia masih punya immortality juga, dia masih bisa mundur dan ternyata hanya bertukar 1 untuk 1. Kalau kita lihat masih ada Tyrant Defense yang tadi sebenarnya ngestopin Neil banget ya. Bener Tapi banget. kalau kita lihat memang sebenarnya sulit. Ini meskipun tim fight 4 versus 4, yang satunya sibuk untuk nge-split push juga ya, Be ya. Dan sama-sama nggak bisa men-take down satu sama lain. Kenapa? Karena di sini walaupun dengan Pendragon yang hanya bermodalkan Queen Swing, dia bahkan sampai bikin satu buah Malefic Roar untuk merontokkan anti-Quiras yang ada di badan Malika. Tapi kalau ngomongin durability 1v1, Malika ini kan dia kalau misalkan pasifnya nyala, otomatis nanti cooldown reduction dari masing-masing skillnya itu bakal kereset. Jadi bakal lebih unggul banget kalau seandainya Malika ini benar-benar nahan semua damage yang ada. Iya, tapi tahan dulu Be karena mulai dibuka sepertinya kali ini dan Devnya benar-benar terkena damage yang cukup perih dari seorang Verzik. Dan kalau kita lihat Pendragon masih coba untuk stopin pergerakan dari Malika. Tyrant tapi ternyata dia mau Evil Dragon connect ke arah seorang Malika. 1 untuk 1 tumbang kali ini. Tapi di sisi lain bakal coba datang Neil-nya meskipun nggak punya dan Minion Fury, tapi dia cukup pede untuk tahan badan di area depan. Revici udah mulai datang kali ini, Minion Fury udah baru up dan bahkan kalau kita lihat apakah bakal coba dibuka kali ini dari seorang Neil. Tapi ternyata bakal coba ditahan terlebih dahulu karena sudah mulai dilepaskan dan bahkan kalau kita lihat Verziknya masih berada di depan, masih cukup free juga memberikan damage ke arah seorang Neil kali ini. Tapi Verziknya masih bisa ditumbangkan dengan adanya Tresus dari seorang Kevin sih barusan. Yes, tiga hero dari XCN WB berhasil ditumbangkan, dibalaskan dengan 2 hero dari EVOS Esport
yang harus tumbang, membuat EVOS Esports harus mundur ke belakang lagi dan nggak mau terlalu komit untuk fight karena memang belum nggak bisa juga, timingnya belum pas juga ya kayak. Iya, untuk momentumnya sih sebenarnya tadi memang dari Neil Itu bakal beda cerita sih Yes. kalau seandainya Versiknya duluan yang nyentuh dari segi obstacle damage-nya ke Neil. Karena kan dia pakai killing spree kan, otomatis bakal penuh lagi dari segi HP-nya dan dia udah ready tadi dari turn 4 memory. Jadi udah bakal bisa dikontes banget. Namun sayangnya ternyata Kevin Z duluan yang langsung ngelasit ke arah seorang Versik. Makanya tadi Neil ini ada pertukaran yang sebenarnya cukup worth it karena shutdown. Jadi mau tidak mau goldnya agak sedikit ngelit. Dan sekarang Asian Wisdom Bandit malah ngelit dari segi goldnya karena mereka kebanyakan shutdown teman-teman dari itu. Iya, bisa dibilang kayak culik satu persatunya ini ya. Dan memang sebenarnya momentum dari Neil yang kita lihat mungkin sekarang momentumnya agak sedikit sulit didapatkan karena aku bisa bilang untuk dibawa ke arah late game kali ini Uzumaris yang mungkin lebih bermain ya dengan ada Meteor Shower yang bisa dibilang kayak positioningnya bakal dijaga banget sama seorang Uzumaris. Yap, di sini Lord juga masih belum ada pergerakan juga dari tim untuk melakukan kontes di area road karena memang kedua tim ini menunggu satu pemain yang offset untuk mendapatkan sebuah momentum. Iya, tapi diversion langsung dari Zoidberg dan juga Fenrir kali mengarah ke arah seorang Neil. Neilnya masih punya minion free langsung dilemparkan tapi ternyata refugee-nya langsung ke pergerakan dari seorang Neil. Bakal coba untuk menjaga dan bahkan memukul mundur teman-teman dari XGN. Sedangkan di sisi lain dari Dev-nya bakal coba 1v1 situation kali ini masih punya Shroud Training, masih punya Imperial Justice juga. Di sisi lain Uzumaris dan juga Kevin Z-nya benar-benar cukup free dan bahkan kalau kita lihat masih mau di one versus everybody oleh seorang refugee kali ini masih cukup pede dengan regenerasinya dan bahkan di sisi depannya Pentagonnya gak sempat balik untuk mundur karena di sisi lain Versik juga udah mulai datang. Kali ini masih punya Immortal dari seorang Versik tapi bakal coba ditabrak oleh seorang Malika. Masih nggak mau berhenti ternyata Malikanya masih coba untuk mendefend, terkena stun. Tapi di sisi lain lihat refugee-nya susah banget untuk ditumbangkan. Masih punya Black Dragon Form, tersisa seorang Dev aja yang nggak bakalan bisa untuk ngedefend base-nya sendirian. Dan wipe out kedua berhasil diamankan oleh EVOS dan mereka mau berfokus terhadap base-nya kali ini. Iya benar banget dan kemungkinan besar EVOS Icon memenangkan pertandingan di match kedua MDL season 3 kali ini. Well played banget, mereka benar-benar seneng banget dimana permainan terbilang cukup lama banget untuk match kedua kali ini ya. Mereka benar-benar mencari momentum untuk melakukan war-nya tuh sulit banget untuk di match kedua kali ini. Kalau menurut Kabe gimana nih Kelihatan tadi? sempat ada miskom nggak sih tadi karena sempat ngelihat juga